Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Putra, NIM 174301003. Di sini saya akan menjelaskan studi case bisnis internasional pada perusahaan Lenovo. Company Profile Lenovo. Lenovo sendiri merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Beijing, China, dan Morrisville, North Carolina. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Liu Chuanxi pada tahun 1984. Nah, dia juga meluncurkan komputer portable pertama, yaitu IBM Portable PC. Di tahun 1986, Lenovo sudah memproduksi laptop, komputer atau PC convertible serta komputer dengan 2 personil sistem. Nah, di tahun 2004, perusahaan Lenovo ini sukses masuk ke posisi 8 sebagai produsen PC terbesar di dunia. Nah, tidak hanya itu, perusahaan Lenovo juga menerapkan global strategi. Produsen komputer pribadi atau PC top di dunia adalah Lenovo. Nah, tidak hanya itu, terdapat juga deretan-deretan merek yang menjadi pesaing dari Lenovo, yaitu ada XP, Dell, dan Acer. Lenovo sendiri merupakan vendor PC teratas di seluruh dunia, di depan para pesaingnya yaitu XP dan Dell. Lenovo berbasis di Cina dan menghasilkan total penjualan kurang lebih dari 38 miliar US dollar. Lenovo menguasai sekitar 33% pasar PC di Cina, 15% di Amerika Utara, dan 20% di negara lain. Saat ini, dari kantor pusat regional di setiap Beijing, China, dan Raleigh, Carolina Utara, Lenovo menawarkan desktop, laptop, tablet, workstation, server, dan telepon seluler kepada pelanggan di seluruh dunia. Lenovo menggunakan merger dan akuisisi atau M&A untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dan aset lain dari perusahaan mitra dan untuk memperluas pasar di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Lenovo mengakuisisi bisnis PC IBM. Kesepakatan itu langsung menetapkan Lenovo sebagai pembuat PC nomor 3 di seluruh dunia. Pada tahun 2011, Lenovo membentuk merger dengan NEC, vendor PC terbesar di Jepang, untuk mengakses pasar PC Jepang yang besar dengan lebih baik. Penggabungan tersebut meningkatkan skala ekonomi Lenovo di bidang manufaktur dan pemasaran. Pada tahun 2014, Lenovo mengakuisisi perusahaan telekomunikasi Motorola Mobility. Nah, dengan ini memberikan Lenovo pijakan yang kuat dalam bisnis smartphone atau gadget. Terdapat strategi global innovation pada perusahaan Lenovo. Nah, pada Consumer Electronics Show tahunan di Las Vegas, Lenovo telah meluncurkan banyak produk, yaitu smartphone berbasis Windows. Lalu terdapat juga half tablet, half notebook, smart TV, dan ultrabook PC yang tipis dan ringan. Kemampuan riset pemasaran Lenovo memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan dengan lebih baik apa yang diinginkan konsumen dalam produk teknologi informasi. Misalnya, Lenovo Yoga adalah PC ultra thin yang juga berfungsi sebagai tablet. Nah, Lenovo ini selalu mengutamakan apa sih yang menjadi keinginan pelanggan. Dengan cara itu, Lenovo akan terus berinovasi dalam memuaskan keinginan pelanggan. Lanjut, Global Product and Branding. Nah, ini merupakan strategi dari perusahaan Lenovo juga. Nah, pemasaran dan branding. Pemasaran pun menanggapi kondisi setempat. Misalnya, Lenovo adalah merek PC yang paling populer di pedesaan Cina, di mana perusahaan tersebut membangun jaringan distribusi kompleks yang meluas ke kota-kota kecil. Harga disesuaikan agar sesuai dengan daya beli konsumen berpenghasilan rendah. Lenovo menyesuaikan pemasaran agar sesuai dengan tradisi lokal. Di pedesaan Tiongkok, perusahaan memasarkan komputer yang berwarna merah. Nah, kalau di Tiongkok sendiri kan kalau warna merah itu kan Ong, jadi menganggapnya itu keberuntungan bagi orang-orang Tiongkok. Lalu di keluarga pedesaan sering mengumpulkan uang mereka untuk membeli PC pertama mereka sebagai hadiah pernikahan juga pada di Tiongkok. Dengan membeli
bisnis PC IBM, Lenovo memperoleh nama merek IBM dan merek produk ThinkPad. Lenovo memanfaatkan nama IBM untuk membangun kesadaran merek dalam skala global. Nah, di sini terdapat kampanye branding global Lenovo for the Would melibatkan konsumen di seluruh dunia. Artinya seperti itu. Nah, perusahaan ini memanfaatkan kekuatan media sosial global untuk menargetkan kampanye pemasaran kepada pemuda berusia 18 hingga 25 tahun. Tidak hanya itu saja, di situs web retailnya terlihat identik di seluruh dunia tetapi disesuaikan dengan perbedaan bahasa. Jadi Lenovo sendiri yang memperhatikan para konsumennya juga. Dia itu tahu di negara ini itu apa sih yang menjadi kesukaan dari konsumen, ya kayak tadi yang di Tiongkok. Nah kan orang Tiongkok sendiri mempercayai warna merah itu keberuntungan. Nah akhirnya ya Lenovo waktu memasarkan PC atau laptopnya di komputer, kok di komputer di Tiongkok. Nah dia itu lebih menawarkan warna-warna PC berwarna merah seperti itu. Nah, terdapat beberapa pertanyaan pada studi case Lenovo. Apakah strategi itu? Yang pertama, bagaimana Lenovo menggunakan strategi untuk berhasil di pasar global? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pengertian strategi. Strategi merupakan serangkaian tindakan terencana yang diambil manajer untuk memanfaatkan sumber daya dan kompetensi inti perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana Lenovo menggunakan strategi untuk berhasil di pasar global? Nah, Lenovo sendiri memanfaatkan merger dan akuisisi untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dan aset lain serta untuk berkembang secara global. Yang kedua, Lenovo mengakuisisi bisnis PC dari IBM menjadikan Lenovo sebagai pembuat PC nomor 3 di dunia. Terus yang ketiga, penerapan strategi penyediaan merek global didukung melalui sponsor Lenovo di Olimpiade Beijing. Keempat, Lenovo memanfaatkan kekuatan media sosial global untuk menargetkan kampanye pemasaran kepada kaum muda berusia 18 hingga 25 tahun. Dan yang terakhir, Lenovo membentuk merger dengan NEC, vendor PC terbesar di Jepang, untuk lebih masuk pasar PC Jepang yang besar. Nah, strategi apa yang digunakan Lenovo untuk memaksimalkan efisiensi dan fleksibilitas perusahaan? Terdapat dua strategi, yaitu strategi secara global dan multi domestik. Nah, secara global sendiri, produk distandarisasi secara global untuk skala ekonomi. Nah, maksudnya itu Lenovo itu merupakan PC dengan mementingkan daya beli konsumen di setiap negara. Jadi dia itu nggak mikir harus jual mahal terus, tapi dia melihat daya beli konsumen. Dan yang kedua, yang di global, sumber global dari ratusan pemasok berkualitas tinggi memastikan fleksibilitas dalam logistik dan produksi. Yang ketiga, keberagaman mitra. Kekuatan sistem informasi global dan lingkungan internasional membantu Lenovo memperoleh berbagai pengetahuan teknis dan manajerial, ide-ide produk baru, peningkatan R&D dan keterampilan kemitraan. Nah, sekarang yang di multi domestik, produk didistribusi dan pemasaran disesuaikan dengan kondisi lokal. Contohnya, elemen seperti papan ketik dan perangkat lunak disesuaikan untuk menanggapi kebutuhan bahasa lokal. Harga juga disesuaikan agar sesuai dengan daya beli konsumen berpenghasilan rendah. Situs web retail terlihat identik di seluruh dunia tetapi disesuaikan untuk perbedaan bahasa. Jelaskan budaya organisasi Lenovo. Nah, terdapat 4 budaya organisasi Lenovo. Yang pertama, memupuk semangat global dengan cara rapat tim teratas Lenovo bergilir di Beijing, Hong Kong, Singapura, Paris, dan Carolina Utara. Bahasa resmi perusahaan adalah bahasa Inggris. Dan yang kedua, manajemen senior telah menerapkan proses yang bertujuan untuk mensosialisasikan manajer muda ke dalam budaya organisasi Lenovo. Yang ketiga, kebangsaan tidak penting. Jika seorang karyawan menunjukkan kemampuan dan visi, tidak ada batasnya. Jadi di sini perusahaan Lenovo sendiri itu nggak penting ya
bangsa apa aja, dari negara mana aja, tetap jika untuk karyawannya sendiri kalau memang mampu menjalankan visi dan misinya, perusahaan Lenovo sendiri percaya bahwa setiap karyawan itu ya mempunyai kelebihan masing-masing, jadi nggak ada pembedaan. Sosialisasi menciptakan aturan luas yang dipahami secara diam-diam untuk tindakan yang tepat oleh manajer di semua tingkatan dalam operasi global. Nah, udah saya jelaskan 4 budaya organisasi Lenovo. Pertanyaan selanjutnya, apa karakteristik budaya Lenovo? Nah, cara budaya Lenovo itu bercirikan inspirasi, inovasi, berbagi pengetahuan, kolaborasi, keterhubungan, dan mentoring. Dan yang terakhir juga pola pikir global. Bagaimana budaya membantu Lenovo mencapai tujuan internasionalnya? Nah, terdapat 3. Yang pertama, keterhubungan, membangun kepercayaan dan kerjasama, serta mendorong komunikasi dan interaksi. Dengan demikian, memfasilitasi integrasi pengetahuan baru. Yang kedua, di seluruh dunia, manajer merasakan hubungan yang kuat dengan perusahaan yang memandu keputusan tentang aktivitas perusahaan dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan global. Dan yang terakhir, manajemen Lenovo menghargai keberagaman budaya global dan pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan bisnis asing. Periksa Lenovo dalam kerangka kerja responsif integrasi, dan apa tekanan yang dihadapi Lenovo untuk respon lokal. Kerangka kerja integrasi dan responsivency. Kerangka kerja ketanggapan integrasi merangkum 2 kebutuhan strategi dasar yang dimiliki perusahaan untuk mengintegrasikan aktivitas rantai nilai secara global dan untuk menciptakan produk dan proses yang responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Nah, tekanan untuk responsivency lokal memanfaatkan dana yang tersedia untuk perusahaan, memenuhi kebutuhan pelanggan lokal, mengakomodasi perbedaan dalam saluran distribusi, menanggapi persaingan lokal, sesuaikan dengan perbedaan budaya, dan yang terakhir memenuhi persyaratan dan peraturan pemerintah atau tuan rumah. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.